Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aunam Jauh Tahu Channel dalam acara Vision Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ini sudah bulan Juni di mana Tuhan memberkati kita supaya Anda dan saya maju terus untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan rekaman, Anda bisa dengarkan nanti sepanjang bulan Juni ini. Anugerah Tuhan berlimpah, Bapak Ibu bisa siapkan alat-alat tulis, Alkitab juga, dan semua peralatan yang Bapak Ibu butuhkan untuk Anda belajar lebih baik lagi. Saya mengerti hari-hari ini Tuhan akan mengerjakan bagi Dia sebuah perkara yang besar, dan Anda dan saya akan menyaksikan, dan saya akan pergi untuk jadi seorang penginjil. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati berlimpah-limpah. Anda mengalami semua masalah-masalah apapun. Satu hal Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa masalah itu tidak selama-lamanya akan bersama dengan Anda. Masalah akan selesai waktu Anda mencari Tuhan dan mau menundukkan diri Anda di bawah kuasa Tuhan Yesus. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya bahwa tenaga yang sudah Anda curahkan bagi kami semua, perhatian Bapak Ibu akan Tuhan kembalikan menjadi berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya percaya Bapak Ibu kita akan terus menjadi satu dan kita akan bergerak dengan cepat sebab Tuhan datang segera. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aunam Jauh Tahu Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini mau bahas mengenai satu topik mengenai serigala. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Tuhan itu berkata kepada orang Israel dan kepada kita, orang percaya, sebagai sebuah kawanan. Kawanan apa? Domba. Yohanes 10 mengatakan bahwa Anda dan saya adalah kawanan dalam domba, dan Tuhan katakan ini adalah kawanan, tapi masih ada kawanan lain yang akan nanti Tuhan bawa untuk bergabung dengan kawanan yang pertama menjadi satu kawanan. Itu adalah kawanan domba. Di muka bumi ada 3 binatang Bapak Ibu. Ikan, Raja Wali, dan domba. Saya mau bahas yang domba. Kalau yang ikan adalah Anda bertobat, terima Tuhan, Anda menjadi seperti ikan. Di hadapan Tuhan engkau adalah ikan. Dan ingat baik Bapak Ibu, ikan yang hidup melawan arus. Anda bisa melihat arus yang besar, Anda harus melawan arus karena engkau adalah orang percaya yang hidup. Yang kedua, Raja Wali. Kalau Anda berkata, Pak, Raja Wali itu seperti apa ya Raja Wali? Ya, Raja Wali itu adalah binatang, dan satu-satunya binatang sebetulnya di muka bumi ini yang bisa terbang melihat kepada matahari. Anda nggak pernah lihat burung Raja Wali pakai kacamata hitam kan, Bapak Ibu? Itu kepada matahari dia bisa jalan lurus karena ada 2 selaput matanya pekten. Tapi domba itu adalah dikatakan binatang terlemah. Binatang yang mudah sekali meninggal karena dia tidak punya alat pembelaan diri yang kuat. Nah, domba itu disebut sebagai kawanan. Kita orang percaya adalah kawanan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan katakan sebagai kawanan domba. Jadi itu adalah merupakan sebuah intisari dari cerita Tuhan Yesus di mana kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah, kalau kita tanya, musuh datang untuk mencerai-beraikan kawanan ini. Musuh itu adalah iblis. Ya, dia bisa memakan, mencerai-beraikan, kemudian menghancurkan, dan akibatnya domba terserak-serak. Firman Tuhan berkata, kita baca firman Tuhan dulu Bapak Ibu dalam kitab Yehezkiel 34. Firman Tuhan, dengan Yesaya 34 ayat 5 ya Bapak Ibu. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada dan mereka jadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-domba berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-domba menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran tidak ada yang mengembalakan, tidak ada oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya.
Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Di sini, binatang-binatang di hutan, terutama musuh dari domba itu apa? Kalau saya ditanya, musuh-musuh orang Israel, musuh orang Kristen ya, hari itu, siapa? Saya bisa mengatakan bahwa serigala itu adalah simbol dari orang-orang yang berusaha menghancurkan orang Israel. Orang Edom, orang Amon, Moab, orang Filistin, orang Asyur gitu ya, orang Mesir, bangsa-bangsa yang ada di daerah sana, semuanya itu dianggap sebagai serigala. Tetapi kalau kita melihat serigala modern yang sekarang, serigala itu siapa? Yang menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan, yang mencerai beraikan dan menyerahkan mereka, dan tidak punya belas kasihan sama sekali, dan nilai yang mereka buat ini betul-betul mengerikan di depan mata manusia. Anda pasti sepakat dengan saya kalau saya berkata, itu adalah Nazi Jerman. Hari itu ada begitu banyak orang yang dibunuh. Peristiwa Holocaust. Holocaust di mana di Polandia, di pertama, itu Yahudi di Polandia dihabisi, kemudian merebak terus kemana-mana. Dan Holocaust itu kira-kira membunuh sekitar 6 juta, plus minus 6 juta lah orang Yahudi. 6 juta orang tuh banyaknya bukan main Bapak Ibu. Hari itu dibunuh 6 juta orang. Bapak Ibu, memang kalau kita melihat Nazi Hitler itu sebagai musuh orang Kristen. Kalau ditanya, kenapa sih mereka memusuhi orang Kristen? Nggak tahu jawabannya apa. Mereka itu adalah seperti serigala. Bapak Ibu, kalau saya ditanya sebetulnya, apa nama dari pusat komando militer Nazi Jerman? Saya kalau mengatakan dalam bahasa, mungkin bahasanya ini bukan ini, bahasa Inggris saya bisa, tapi kalau bahasa Jerman saya nggak terlalu bisa. Wolfsanz. Sanse. Itu sama dengan Wolflair. Itu artinya adalah sarang serigala. Jadi, pusat militer dari Jerman, Nazi Jerman, yang paling besar bernama Wolfsanz. Atau, kalau bahasa Inggrisnya, Wolflair. Sarang serigala. Bapak Ibu, kalau Anda melihat apa yang sama di situ, ada orang mengatakan juga Wolfschutz, gitu ya. Atau tempat makan serigala yang rakus gitu ya. Atau dia mengatakan werewolf. Ada orang mengatakan werewolf. Sebuah pertanyaan, kenapa pakai nama wolf? Kenapa pakai nama serigala? Kalau Anda mengerti tokoh yang Anda ngerti mengenai Adolf Hitler, apa nama yang diberikan untuk orang-orang yang ada di Jerman itu yang menjadi orang-orang yang menjadi sadis kepada orang Yahudi? Mereka bernama serigala. Anda mengerti? Serigala itu mengatakan pakai nama Adolf. Ya Adolf, Bapak Ibu. Adolf itu artinya the wolf. Serigala. Itu diberi nama itu Adolf Hitler, the wolf Hitler. Itu artinya serigala. Nah, Bapak Ibu, diberikanlah nama itu. Pantesan kalau besarnya nanti, hati-hati pakai nama Bapak Ibu. Saya udah berkhotbah berkali-kali, Anda harus melihat bahwa setiap nama itu akan menjadi setidaknya doa yang terjadi menurut firman Tuhan. Diberi nama wolf, ya besarnya menjadi serigala. Dan serigala apa yang diperbuat? Mereka menghancurkan umat Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda membaca firman Tuhan, satu lagi ya Bapak Ibu, kita baca dari kitab Yohanes. Yohanes yang ke-10, ayat ke-11. Yohanes 10, ayat ke-11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan orang upahan yang bukan gembala, orang yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bapak Ibu, merupakan satu hal yang menyedihkan kalau umat Tuhan tercerai karena tidak punya gembala. Orang Israel, mereka tidak punya gembala. Dari abad yang sebelum Masehi, mereka sudah menjauhi Tuhan. Di abad-abad pertama, kedua, ketiga, sampai abad ke-30, abad ke-7, tahun ke-30, abad pertama, abad kedua, mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka kehilangan seperti seorang gembala. Gembala-gembala yang ada tidak mampu mengendalikan yang begitu banyak orang-orang Israel ini. Sehingga akhirnya dalam 20 abad kemudian, pada abad ke-20, tiba-tiba seorang serigala beserta kawanannya menghancurkan orang Israel. Tetapi Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik." Jadi gembala ini adalah sisi yang penting yang Anda harus dapatkan. Siapa gembala Anda? Kalau engkau berkata, "Gembalaku Tuhan Yesus," sebab Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu tepat. Jadi hari-hari ini di tengah semua ancaman di muka bumi, ancaman dalam bentuk apapun yang engkau alami, kalau engkau menerima sebuah ancaman dalam bentuk apapun, engkau dengar baik. Siapa gembalamu? Siapa Tuhanmu? Gembala sangat penting untuk kehidupan seorang gembala. Dan dia bukan seorang upahan yang lari begitu domba-dombanya diserang oleh serigala. Seorang upahan akan pasti lari. Tetapi gembala yang baik akan mendampingi domba-dombanya dan menyelamatkan domba-dombanya. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Engkau sekarang sudah bertobat, lahir baru. Engkau punya Tuhan Yesus sebagai gembala. Tuhan Yesus sebagai gembala, dialah gembala yang baik, gembala yang memperhatikan domba-domba. Dan kalau dia ada di sana, tidak ada serigala yang bisa menerkam Anda. Tidak ada serigala yang bisa mengambil keuntungan atas domba-domba. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi umatnya. Bapak Ibu, kehidupan Anda dan saya telah dimenangkan. Hari ini, kalau engkau melihat ada serigala-serigala, engkau bersandar hanya kepada Tuhan. Orang yang bersandar pada Tuhan, engkau mengerti Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak akan lari. Dan hari itu engkau bisa duduk, bersandar, dan tenang. Bapak Ibu, dalam cerita ini, 3 ikan, Raja Wali, domba. Ada satu titik yang penting. Engkau harus bertanya, siapa gembalamu? Apakah engkau mengenal gembalamu? Apakah engkau belum dekat dengan gembalamu? Semakin kau dekat dengan gembala, maka serigala semakin jauh daripadamu. Serigala akan menjauh, serigala tidak akan mendekat waktu engkau ada dalam pelukan gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya telah menjadi domba yang memiliki satu gembala yang indah. Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Shalom.